Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam video ini saya akan bercerita tentang pengujian hipotesis, yaitu pengujian untuk parameter proporsi pada kasus satu populasi. Lebih tepatnya lagi, yang akan dibahas di sini adalah pengujian hipotesis dua pihak. Agar lebih maksimal dalam mengikuti video ini, kalau teman-teman sudah mempelajari tentang ukuran statistik persentase, kemudian juga sudah belajar peluang normal baku Z, dan juga sudah belajar tentang distribusi sampling atau dalil limit pusat, dan juga sudah belajar mengenai penaksiran parameter proporsi, tentunya akan lebih mudah untuk mengikuti apa yang saya ceritakan. Lihat contoh kasus terlebih dahulu. Misalkan seorang dosen menduga sebanyak 60 mahasiswa datang ke kelas perkuliahan dengan menggunakan celana jeans. Untuk membuktikan dugaannya, dia memperhatikan 100 orang mahasiswa di beberapa kelas yang diajarnya. Dan ditemukan 44 orang di antaranya menggunakan celana jeans. Selidiki melalui pengujian hipotesis apakah data empiris yang diperoleh mendukung dugaan dosen tersebut pada taraf signifikansi alfa sama dengan 5%. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kita bisa membuktikan kebenaran dari dugaan dosen tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan pengujian hipotesis. Teman-teman, pengujian hipotesis itu bagaimana bisa dilakukan? Ini adalah langkah-langkah pengujian hipotesis untuk suatu parameter ataupun dugaan tentang parameter yang kita miliki. Yang pertama, tentukan parameter yang akan diuji. Apa yang akan kita duga? Apakah rata-rata? Apakah proporsi? Apakah simpangan baku? Apakah koefisien korelasi? Dan seterusnya. Yang kedua, nyatakan hipotesis statistisnya. Ini akan menjadi acuan dalam pembuktian dalam tahapan selanjutnya. Ketiga, juga kita harus menentukan taraf signifikansi alfa yang akan kita ambil. Keempat, tentukan statistik uji yang digunakan. Ini tergantung beberapa kondisi nantinya. Jadi kalau dalam pengujian hipotesis, parameter-parameter yang diduga dan akan kita buktikan melalui pengujian hipotesis ini memiliki karakteristik tertentu. Bagaimana untuk parameter proporsi ini? Nanti akan kita lihat berikutnya. Yang kelima, tentukan aturan atau daerah penolakan pengujiannya. Yang keenam, hitung nilai statistik uji untuk pengujiannya. Dan terakhir, kita akan ambil keputusan sebagai hasil akhir dari pengujian yang dilakukan. Nah, teman-teman, mari kita lihat sekarang. Dari soal atau kasus tadi, sudahkah kita menangkap parameter apa yang sebenarnya akan diuji? Untuk kasus ini, perhatikan kunci menduga ini. Berarti ini adalah salah satu dugaan ataupun asumsi kita di awal yang akan kita buktikan kebenarannya. Itulah yang menjadi definisi dari hipotesis. Lalu sekarang, parameter apa yang akan kita uji? Perhatikan teman-teman statistik yang muncul ini. Perhatikan angka yang muncul ini, yaitu 60%. Kalau terkait dengan 60%, berarti ini merujuk kepada parameter proporsi, persentase, atau jumlah yang ada dari sekumpulan unit atau elemen secara keseluruhan. Kemudian biasanya kita simbolkan dengan V, dan V ini kita lihat berarti
ada dugaannya adalah 60% atau sama dengan 0,6. Kalau teman-teman lihat, selain ada angka dugaan persentasenya, kita juga mendapatkan keterangan mengenai jumlah sampel, yaitu N kecil sama dengan 100 dan X sama dengan 44. X ini adalah jumlah unit ataupun jumlah mahasiswa yang memenuhi kriteria yang diteliti, yaitu mempergunakan celana jeans. Sebelum kita menginjak kepada tahap kedua, kita lihat dulu bagaimana pengujian hipotesis parameter proporsi itu dilakukan. Jadi kita akan bermula dari hipotesis statistisnya. Biasanya atau umumnya yang dipergunakan adalah H0, V sama dengan V0. Sebagai lawannya, H1, V tidak sama dengan V0. Statistik uji yang dipergunakan untuk hipotesis parameter proporsi tidak seperti untuk menguji parameter rata-rata, di mana statistik ujinya ada dua kemungkinan dengan menyandarkan kepada apakah ukuran variasi atau simpangan baku populasi diketahui atau tidak, apakah sigmanya ada informasinya atau tidak. Namun, kalau di proporsi, statistik uji yang dipergunakan hanya satu, yaitu distribusi Z. Jadi berbeda dengan pengujian parameter rata-rata, akan menggunakan distribusi Z apabila sigma ataupun ukuran variasi berupa simpangan baku populasi diketahui, dan akan menggunakan distribusi T apabila ukuran variasi atau simpangan baku populasi sigmanya tidak diketahui. Jadi catat baik-baik sekali lagi, kalau untuk parameter proporsi hanya mempergunakan satu distribusi saja, yaitu Z, di mana rumusnya Z sama dengan X per N dikurangi V0 dibagi akar V0 kali 1 dikurangi V0 dibagi N. Dan ini, perhatikan, ini merupakan uji dua pihak. Karena ini merupakan uji dua pihak, berarti kita akan memiliki dua daerah penolakan, yaitu seluas alfa per 2 di sebelah kiri dan seluas alfa per 2 di sebelah kanan. Sekali lagi, ini adalah statistik ujinya. Apabila sudah kita hitung, nanti kita akan bandingkan dengan area atau diagram untuk penerimaan dan penolakan H0 ini seperti apa. Kalau dia jatuh di antara atau di daerah penerimaan, berarti kita terima H0. Sedangkan kalau dia jatuh di daerah kritis ini, berarti kita akan tolak H0. Sekarang mari kita lanjut kepada tahap yang kedua, yaitu kita nyatakan hipotesis statistisnya. Hipotesis statistis yang kita miliki adalah H0, V sama dengan 0,6. Dari mana 0,6 ini? 0,6 ini adalah dari dugaan bahwa jumlah mahasiswa yang datang ke kelas dengan menggunakan jeans tadi adalah menurut dosennya 60% atau sama dengan 0,6. Sebagai lawannya berarti kita miliki H1 V tidak sama dengan 0,6. Setelah ini, kita menginjak ke langkah ketiga, yaitu kita pilih taraf signifikansi alfa yang diambil. Misalkan kita ambil alfa sama dengan 5%. Apa arti dari 5% ini? Ingat, alfa merupakan peluang melakukan kesalahan tipe pertama dalam pengujian hipotesis. Apa kesalahan tipe pertama itu? Yaitu menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Jadi dalam analisis ini atau dalam pengujian ini, kita mengambil risiko sebesar 5%. Ini berarti bahwa dari 100 kali pengambilan keputusan,
kita akan berani mengambil risiko melakukan kesalahan tipe pertamanya sebanyak 5 kali. Langkah selanjutnya adalah yang keempat, yaitu kita tentukan statistik uji yang digunakan. Dengan rumus Z sama dengan X per N dikurangi V0 dibagi akar V0 kali 1 min V0 dibagi N. X adalah jumlah unit dalam sampel yang memenuhi kriteria yang kita teliti. Berarti dalam hal ini, kalau di kasus tadi berarti adalah jumlah mahasiswa yang menggunakan jeans. N adalah seluruh elemen yang ada di sampel. Kemudian V0 ini berarti ukuran atau nilai yang akan menjadi dugaan dari parameter proporsi. Dalam hal ini adalah 0,6. Ingat dari kasus tadi kita memiliki N sebanyak 100, ini jumlah unit sampelnya. Kemudian X-nya tadi adalah 44. Langkah kelima, kita akan menentukan aturan atau daerah penolakan untuk hipotesis yang diuji ini. Perhatikan diagram atau grafis seperti berikut. Karena kita melakukan uji dua pihak, dari mana ketahuannya? Dari tanda yang dipergunakan di H0 ini sama dengan, dan di H1-nya tidak sama dengan. Berarti dengan demikian, karena uji dua pihak, berarti kita akan memiliki dua daerah penolakan, yaitu di kiri sebesar alfa per 2 dan di kanan sebesar alfa per 2 juga. Ingat, karena alfa yang kita ambil adalah 5%, maka luas di kanan ini adalah 2,5% dan di kiri pun 2,5%. Teman-teman silahkan cek di tabel distribusi normal, atau kalau ada yang masih perlu mendalami, silahkan cek video yang saya siapkan terkait dengan bagaimana kita membaca tabel distribusi normal. Ya, dengan alfa sebesar ini, maka kita akan dapatkan titik-titik kritis yang akan dibandingkan nanti dengan nilai Z. Di sebelah kiri adalah sebesar minus 1,96 dan di sebelah kanan adalah plus 1,96. Dengan kata lain, jika nilai Z hasil perhitungan atau statistik uji yang kita hitung ada di antara minus 1,96 sampai dengan plus 1,96, berarti kita akan menerima H0, atau kita akan menerima bahwa V sama dengan 0,6. Dalam kondisi sebaliknya, jika hasil hitungan kita kurang dari minus 1,96 atau lebih besar dari plus 1,96, berarti kita tidak menerima hipotesis nol, dengan artian bahwa V tidak sama dengan 0,6. Setelah kita tahu daerah penolakan yang dimiliki dalam pengujian ini, tahap selanjutnya adalah kita melakukan perhitungan statistik uji. Jadi rumus yang tadi kita miliki, Z sama dengan X per N dikurangi V0 dibagi akar V0 kali 1 min V0 per N. Kita substitusikan nilai-nilai yang kita miliki, berarti Z sama dengan 44/100 dikurangi 0,6. Dibagi akar 0,6 kali 1 min 0,6 dibagi 100. Sama dengan 0,44 dikurangi 0,6 dibagi akar 0,6 kali 0,4/100. Sama dengan 0,44 dikurangi 0,6, ini hasilnya adalah minus 0,16 dibagi akar 0,24 dibagi 100. Sama dengan minus 0,16 dibagi akar 0,0024 sama dengan minus 0,16 dibagi 0,0489899795 dan seterusnya. Kalau kita
ambil hasilnya, berarti ini adalah minus 3,265996 dan seterusnya. Atau kalau kita ambil 2 digit saja, berarti Z sama dengan minus 3,27. Setelah kita peroleh nilai Z ini, langkah selanjutnya adalah kita ambil keputusan pengujian. Apa keputusan yang kita ambil? Perhatikan bahwa Z sama dengan minus 3,27 berada di sebelah kiri titik kritis minus 1,96. Karena Z sama dengan min 3,27 jatuh di daerah penolakan, maka dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa H0 kita tolak karena statistik uji perhitungannya jatuh di daerah penolakan atau Z hitung lebih kecil dari Z tabel. Dengan demikian kesimpulannya adalah dugaan dosen tersebut salah karena data empiris yang dimiliki justru menunjukkan bahwa persentase mahasiswa yang datang ke kelas dengan menggunakan jeans tidak sama dengan 0,6 atau tidak sama dengan 60%. Kalau kita lihat dari besarnya proporsi atau persentase yang diperoleh, justru jumlahnya lebih sedikit, yaitu sebanyak 44%. Nah, perlu dicatat teman-teman bahwa ini adalah cara pengujian hipotesis yang bersifat konvensional. Karena urutannya atau yang terlebih dahulu adalah kita cari atau tentukan dulu alfa ataupun resiko kekeliruannya. Kemudian kita hitung statistik ujinya lalu dibandingkan. Dalam perkembangan keilmuan yang terakhir, pengujian hipotesis juga dilakukan dengan menggunakan apa yang disebut dengan istilah p-value. P-value ini adalah acuan ataupun kita akan menghitung sampai tingkat kesalahan atau sampai risiko kekeliruan berapa besar kita akan berani menolak H0 tersebut. Ingat, konsep umumnya adalah alfa adalah peluang menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Bagaimana caranya kita menghitung p-value secara sederhana? Nanti kita akan menggunakan Microsoft Excel dengan menggunakan Z yang minus 3,27 ini. Teman-teman, ini adalah worksheet bantuan untuk menghitung hitungan tadi. Ini adalah nilai Z yang sebenarnya. Jadi tidak hanya sebatas min 3,27, tapi panjang sekali, tapi kita tadi sudah ringkas. Nah, kalau kita ingin menghitung nilai p-value-nya, sebenarnya gampang saja. Kita menggunakan fungsi norm titik S, ini artinya normal standar, kemudian distribution. Kita pakai Z-nya ini kita pergunakan nilai Z sebelum dibulatkan, dan ini kemudian kita cari ada dua pilihan, bisa true jika yang ingin kita cari adalah fungsi distribusi kumulatifnya, berarti dari min hingga sampai titik min 3,265 dijumlahkan. Atau kalau hanya ingin melihat fungsi densitas peluang pada sekitar titik minus 3,26 pakai false. Tapi karena kita akan melihat kumulatif berarti adalah alfa yang kita lihat sebagai suatu daerah dari minus hingga, kemudian kita tulis true. Teman-teman, ini yang kita peroleh nilai dengan menggunakan batas Z hasil hitungan tadi, dan diperoleh nilai sebesar 0,00054542 dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai p-value. Ini gampang saja kalau kita mau bandingkan, misalnya berapa tadi alfa yang kita ambil adalah 5% atau 0,05. Ini jauh lebih kecil daripada 5%. Nilai ini sama dengan, atau kalau kita
Kita lihat, kalau yang ini berarti 5%, kalau yang ini adalah 0,054542%. Jadi kalau p-value-nya semakin kecil berarti pengujian semakin signifikan. Jadi kalau p-value yang diperoleh itu mendekati 0 atau nanti bahkan 0, artinya apa? Artinya bahwa risiko kekeliruan itu tidak ada. Jadi tidak ada risiko kekeliruan tipe pertama yang terjadi dalam penganalisisan kita. Jadi semakin kecil semakin signifikan. Kalau p-value-nya semakin besar mendekati 1, artinya bahwa pengujian yang kita lakukan semakin tidak signifikan. Baik teman-teman, itu saja yang bisa disampaikan dalam pengujian hipotesis untuk parameter proporsi dengan kasus satu populasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat silakan untuk disebarkan kepada yang lainnya. Mudah-mudahan itu menjadi jalan kita mendapat ilmu yang barokah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.